Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun walau karihul munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah kepada kita semua untuk dapat memenuhi panggilan Allah di subuh hari yang berbahagia ini. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, yang tidak ada sesaat pun dalam kehidupan kita melainkan selalu mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin sekalian, ketika kita berbicara tentang dakwah, maka tentu kita akan merujuk pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, namun jumlah kaum muslimin tidak begitu banyak. Nah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Barulah kemudian sambutan Allah itu menjadi luar biasa. Nah, ketika di Madinah dan masa-masa sesudah itu, orang-orang yang masuk ke dalam Islam itu begitu luar biasa, berbondong-bondong. Inilah kemudian yang digambarkan Allah di dalam surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang kemenangan Allah, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kalian melihat manusia itu masuk ke dalam Islam, agama Allah itu dengan berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabb engkau dan meminta ampunlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Nah, saudara-saudaraku sekalian, masa itu dulu sudah terjadi di zaman Rasulullah. Dan kita juga berharap bahwa pertolongan dan kemenangan Allah itu kita harapkan senantiasa tercurah kepada agama ini. Allah mampu untuk melakukan itu. Tetapi ujian bagi kita lah untuk mengikhtiarkannya. Di beberapa tempat di belahan bumi ini sebenarnya kejadian itu terus terjadi. Dikatakan di Rusia, katanya di Eropa, di Amerika, umat Islam di Cina, umat Islam itu semakin tidak terbendung. Nah, itulah pertolongan dan kemenangan yang Allah datangkan. Bahwa ketika Allah telah mendatangkan pertolongan dan kemenangan dari sisinya, maka mudah saja sebenarnya manusia itu
untuk masuk ke dalam agama ini dengan berjamaah, berbondong-bondong. Maka kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Himbauan kepada kita adalah untuk senantiasa mensucikan Allah. Menjaga kesucian Allah dengan menjaga pula kesucian kita. Kemudian selalulah beristighfar kepada Allah. Sehingga mudah-mudahan kita yang menjalankan dakwah ini kemudian diridhoi Allah untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya menuju kepada agama Allah yang mulia. Nah, hadirin sekalian, pertama bahwa kita harus selalu mengusahakan pertolongan dan kemenangan dari sisi Allah. Untuk kemudian berikhtiar mengajak sebanyak-banyaknya manusia menuju kepada agama Allah. Nah, sebagai bekal bagi kita untuk mendakwahkan itu kepada Allah, mendakwahkan itu kepada sesama manusia, maka hendaklah kita selalu bertasbih, mensucikan Allah, mensucikan diri kita pula, memohon ampun kepada Allah, sehingga pertolongan Allah dan cinta Allah tercurah kepada kita, sehingga insya Allah usaha-usaha yang kita lakukan, doa-doa yang kita panjatkan, kemudian dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku sekalian, tentunya lagi-lagi hal ini akan berpulang kepada keimanan kita kepada ayat-ayat Allah. Ketika kita betul-betul mengimani, percaya dengan apa yang Allah firmankan, maka insya Allah kita akan semangat untuk mewujudkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah dari Imam Masjid Istiqomah dalam rangka untuk lebih memperdalam ilmu kita, memperdalam iman di dalam dada kita, sehingga insya Allah kita akan semakin teguh berpegang pada agama ini dan memperjuangkannya untuk tegak di muka bumi. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fallastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ghadwatun fi sabilillah aw ruhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita tiada lagi. Bersyukur atas segala bentuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang terbesar adalah nikmatul Islam. Allah berikan Islam, Allah berikan keimanan, itulah nikmat yang terbesar yang ada pada diri seorang hamba. Kita mendapatkan nikmat itu bukan susah payah seperti para sahabat. Bukan susah payah seperti zaman-zaman dahulu yang mereka harus bertentangan, harus dong-domar porang bagi umpan mendapatkan keislaman, umpan mendapatkan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Kita alhamdulillah tanpa susah payah kita sudah digelari seorang muslim daripada orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang terbesar. Tapi ada nikmat setelah itu yang paling besar, ada nikmatul amal.
Tidak cukup berislam, tidak cukup beriman kalau tidak ada bukti. Apa? Amal. Alhamdulillah, untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah permudah kita untuk melaksanakan fardu-fardunya. Kewajiban-kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, alhamdulillah kita telah laksanakan. Berjamaah sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertahankan kita dalam kondisi beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya dengan amal ini akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau dah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya surga Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersalat kita beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh Jumat yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tema tausiah singkat yang berjudul pentingnya doa, penyebab doa tidak terkabulkan, dan pastinya doa dikabulkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk pasti punya kebutuhan dan keinginan. Jangankan manusia, hewan saja punya keinginan kebutuhan. Seekor burung, ia pergi pagi hari umpan menjalakin panganon. Kemudian ia cari sadari panganon. Entah tu eminalak bagi cari ia. Intinya apa kebutuhan dia sadari cari ia. Perbedaannya hita dot kalai adalah kalau hewan ini menjalakin pangan umpan dari ihajo. Kalau hita menjalakin pangan umpan 1000 tahun tujolo. Kalau bisa. Kalau bisa. Hadirin Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Umar katakan, bertakwalah sebagaimana takwanya burung. Kenapa begitu? Kaya minyogot pulang potang. Takdu himason wa taruhu bitonan. Kaya dalam keadaan lapar, ngadong pe di joloan harapan mangan kun. Tapi karena jodoh pe ya, intinya lakin dulu. Intinya tawakal kepada Allah melalui berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jala kini panganon niat. Jala kini kebutuhan niat. Sehingga dikatakan ia pergi dalam keadaan lapar, taqdu himasan wa taruhu bitanan. Ia mulak dalam keadaan kenyang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, intinya setiap makhluk punya keinginan kebutuhan. Lebih-lebih manusia. Banyak keinginannya, banyak kebutuhannya. Pengen ini, pengen itu. Udah dapat ini, pengen ini lagi. Oleh karena kebutuhan yang sangat banyak dan keinginan yang sangat banyak pula, ketika ia melihat kondisi dia tak mampu untuk mendapatkan seperti itu. Gitnia bahat tanonia. Gitnia bahat sawah nia. Gitnia bahat ternak nia. Ligin keadaan soal mah. Nggak mungkin. Seolah sampai mati pikir yun kakak mungkin nih. Sehingga dengan tidak terperdayanya dia tidak punya daya umpan itu, sehingga dia akan mencari, meminta kepada yang bisa memberikannya. Seorang kafir tentunya mereka meminta selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dia akan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia minta kepada dongannya, ia minta kepada pejabat-pejabat. Intinya dia tidak akan pernah minta kepada Allah karena dia tidak meyakini Allah. Seorang musyrikin, orang yang yakin kepada Allah dan orang yang yakin juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan minta selain Allah Subhanahu wa taala. Panggil dia itu berhala juo. Itu Allah ia juo. Tetapi sebagai seorang muslim sejati, tentunya dia hanya minta kepada Allah semata. Maka Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, idza sa'alaka ibadi, apabila
hambaku bertanya tentang diriku. Anni qarib, katakan au'un donok. Bagaimana donoknya Allah Subhanahu wa taala? Allah itu lebih dekat daripada urat leher niba sendiri. Urat leher niba sendiri dung sonbo, dung donok tiba. Tetapi Allah lebih dekat daripada urat nadi niba sendiri. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa kata Allah? Aku iyakan, aku ijabahkan. Ujibu da'watad da'i, doanya orang yang meminta. Idza da'an, apabila ia meminta, fallastajibu li. Tetapi syaratnya adalah penuhi perintahku, wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu syarat, dua syarat yang Allah berikan kepada kita kalau kita doa nima terkabulkan. Fallastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi perintahku, beriman kepadaku. Nah, hari itu beriman, tapi tidak dipenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang yang paling terpenting dalam agama setelah syahadatain kita malah tinggalkan. Bagaimana doa kita akan terkabul? Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim bin Adham ditanya oleh orang-orang yang di kampung beliau di Kufah. Ya Ibrahim bin Adham, pandokan Allah, kalau kami berdoa kepada Allah, pasti Allah ijabahi. Kami setiap hari berdoa, 10 tahun dopi berdoa, lek-lek ibu, susun hidup keadaan nami. Apa kata Ibrahim bin Adham? Dikarenakan ate-ate nom koras karena 10 perkara. Karena 10 perkara. Sehingga ketika hati-hati yang koras, tidak cocok umpan mengijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Kata beliau. Yang pertama, kalian mengenal Allah, tetapi tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budun, kecuali hanya. Kalau kata-kata kecuali, berarti tujuannya pastina, na usahna, mengolu tu dunion, dihidupkan tu dunion, dimasukkan tu dunion, dikeluarkan tu dunion. Tiada lain, tiada bukan. Tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karejo hita, manjalakin panganon, manjalakin hepeng. Ulang tujuannya umpan memperkaya diri. Ulang tujuannya umpan riak. Tapi tujuannya adalah supaya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Engkau mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kekurangan dan mayoritas kita adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau saya tidak bisa, yakinilah bahwasanya Allah itu melihatmu. Hitahun kadang, Masya Allah, ulang dadau, najonyong pinat hampir sama di. Maksudnya, kadang secara lahiriah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika bersepi-sepi, nador hibata honana. Kita tidak menyembah Allah seutuhnya. Kita tidak meyakini Allah itu seutuhnya. Kalau seandainya dong kamera kamera CCTV, son hiba, git bongin bagi takut kibut judi bagi git barah bagi, git menangko kibut kiba. Karena di CCTV on di CCTV adun bu, CCTV masih bisa dicaroan saja caroan seulang hona. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adong carona. Tetapi itu pula lah yang kita kurang yakin dan lebih meyakini CCTV. Allah Subhanahu wa taala walaupun seperti itu, walaupun kadang-kadang ada sifat munafik. Sifat munafik kan zahiriyah beriman dan di belakang mengecek-ngecek Mia.
Si pulanin di. Pas di jual niba dengan ucapan nak. Masih loro dah tiba. Pas di belakang niba. Onde, taap, kecek nak. Dan sebenarnya, iman adalah salah satu sifat niba. Kita beribadah kepada Allah secara pandangan manusia, tetapi ketika bersepi-sepi dengan manusia. Ngani dah manusia. Sunsun ngani dah Allah behibah. On terkhususnya pada sang pentausiah sendiri. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yuraka. Kita tidak betul menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita mengenal Allah tetapi kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan, sebagai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin masalah rosoki kita lagi nari bahat na janda-janda. Sampai nari mangulupi para pendukun nalai pas meninggal ayah, meninggal suami nandi, mati mau mati. Abu tu sunjiun calon nabi anakku opat. On sudena sunjiamun. Alhamdulillah sampai nari, alhamdulillah Allah berikan rosoki. Allah berikan kemudahan. Saya menjaminnya Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah satu kekeliruan niba. Karena kenapa? Allah tidak akan wafatkan seorang hamba sebelum habis rosokina. Ar-rizqu yatlubuhu. Rezeki itu akan mencari ia. Kama yatlubul maut. Sebagaimana mati akan mencari dia. Barang jauh. Maka akan, kalau dong rosoki musim, maka akan datang. Tapi kalau seandainya dong pada happening di sonbo contohnya lah. Atau panganan di sonbo, jodohmu. Tetapi kalau seandainya panganan bukan rosokimu, tentunya kamu tidak akan memakannya walaupun sebiji, walaupun segigit. Allah buatlah sakit perut lah, Allah buatlah inilah, sehingga malikin panganan ini nggak selero. Tiba-tiba orang kalak mun andun bo, lalahot. Nga dong tujuan di sonbo. Nga dong keinginan menjadikan panganan di son, contohnya udah. Akhirnya karena si sobat panganon on kita on bo, akhirnya iya dong mana? Rosok ini. Hadir Subhanahu wa ta'ala bahkan hibah karejo. Belum tentu pandokon bos naik kalau karejo sadari 130 contohnya. Belum tentu kita mendapatkan hegemonia. Belum tentu bisa jadi nabos naon rupanya ondeng kalau bahasa nari manggen hepeng. Tu pasir piau, tu sono piau. Akhirnya Arab on bo ngalong jadina. Tiba-tiba tung hilang harapan ni batu manusia, harapnya hanya tu Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba iba mulak di perjalanan roalak odongan, ondong sedekah menau. Masya Allah. On mahita lupawan bahwasanya rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba orang yakin hibah on panibah aja. Yakin hibah bisa mendatangkan rosoki. On mereka salah paham nafatal hibaun. Padahal kenyataannya Allah bayan bahat rosoki itu bukan timbul daripada pekerjaan kita. Itu baru yang pertama. Manggil sido, manggil mani daun. Manggil kita orang mani baru pertama dope. Sambilan naik tambah dope nangkin penyebahan nangkin ni. Sampai Jumatan. Aduan. Engkau membaca Al-Quran, homo membaca Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan isi-isinya. Jangan sekedar membaca, jangankan mengamalkan. Jangankan membaca aja ada. Soalnya mengamalkan. Membaca juga nggak ada. Sampai itu dong ani yang membaca Quran, pas Ramadan mah. Tadarusan, IP kalau git jauh. Soalnya cuma mengamalkan, on dibaca juga dong. Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenyataan yang terjadi pada diri kita, terkhususnya pada diri yang pentausiah ini. Kita membaca Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan isi-isi Al-Quran. Bahkan dongka lagi membaca Al-Qurannya tetap juga dilaknat oleh Al-Quran. Lo kata-kata laknat di Al-Quran ini. Sesuatu ibu, ia baca Al-Quran, rupanya ia juga etongan ini.
Ngatola contohnya mencuri bagi sibo. Rupanya pencuri dia. Tetap baca ya jodoh. Ngatola berhasad berdengki. Rupanya ia jodoh sibo. Baca ya. Baca ya laknat naik. Bukannya juga entong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkan isi-isinya. Koras hati-hati. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tinggalkan sunnahnya. Kalau dibilang cinta kepada Rasulullah, cinta. Tapi faktanya, bertolak belakang dengan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pakaian gaya Eropa Barat, dari fansnya halak Barat, Ronaldo, Messi, Apolga. Nonton aja udah, tapi nggak sampai di derajat Sinani. Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi faktanya kita ingkar dengan sunnah Rasulullah. Kita tidak berjamaah daripada segi kehidupan niba. Kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Kita lebih tuarah lak barat. Koidokon cinta Rasulullah, cinta. Padahal apa kata sebuah penyair? Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Sesungguhnya pecinta itu akan mentaati segala perintah yang dicintainya. Ane buktina. Perlu renungan empan niba. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Siapa saja yang sudah cinta kepadaku dan menghidupkan sunnahku, maka nantinya di surga bersamaku. Pengen di surga bersama Rasulullah, tetapi tidak menghidupkan sunnah. Ulang sun ibe, salah deh carona. Hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24 jam mun daripada bangunna sampai modon busengan sunjia cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunjia menganak, sunjia bersilaturahminya, sunjia adab-adab on to on. On penting kita pelajari, pentingnya sekedar dipelajari tapi diamalkan penting. Napa kita piano mah? Papat kon le. Napa papat kon kita mengakui memusuhi setan, iblis, tetapi kalau bisikin macam kita tongkin. Anangku makanya heping mumpung dong sampai kesempatan. Jodoh. Padahal mengaku memusuhi setan. Tapi kalau dia dokonnya soon, di ion jodoh, bos aja cari naon. Allah Subhanahu wa taala itu yang keempat. Kita pas singkat ulang sampai jam 8 non. Yang paling maun, engkau mengaku pengen masuk surga. Kalau disapa pengen masuk surga, pengen. Tapi tinggalkan amalan-amalan surga. Sumbayang ngagiut. Merzakat ngagiut. Mersodakau ngagiut. Membantu anak ngagiut. Kalau disapai, masuk surga, giut. Tapi amal, fasilitas umpan masuk surga, nggak dikit ya. Nggak benia, sudah akan masuk surga. On palimaun. Paonomon, engkau meyakini neraka, dan engkau takut kepada neraka, tetapi amal perbuatanmu adalah ahlun neraka. Nga sumbayang, mal judi do karejo na, mal adopi. Apa yang betul ni? Hibah meyakini takut kepada neraka, tetapi kondisi hibah adalah amal-amal ahlu neraka. Allah Subhanahu wa taala, inilah korasnya hati-hati niba. Kalau dong koras hati-hati niba, didokon P, walaupun osah, tetap nggak osah bagi dia. Walaupun kenyataan depan niat kalau mengiyaun osah. Tapi kalau koras hati-hati, penyebab salah satunya iblis. Kenapa susah omban bertaubat kepada Allah? Kenapa? Koras hati-hati.
Asu koras na sombong ya tu Nabi Adam alaihissalam. Oh, lebih mulia daripada Nabi Adam. Akan mungkin ya sujud dia. Sebenarnya bukan masuk soon bo, tetapi membungkukkan sunduku soon. So nah deh, nah sampai sujud ti. Tapi membungkukkan soon bo sebagai isyarat sujud. So ini hajo na dia. Asu na dia. Bo lebih mulia. Om tercipta mentana dari pijak-pijak dia. Om api menyala-nyala. Akan mungkinin tong. Sampai hari kita bertobat kepada Allah gara-gara ibu. Padahal sebenarnya kita bertobat. Cuma kalau cara bertobat ayam sujud itu udah kuburan Nabi Adam, tapi cara Nabi Allah. Intinya kalau seandainya dosa itu timbul daripada kesombongan, timbul dari hati-hati nakoras, maka susah ompan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nomor 3 kinuan. Apa itu? Nomor 6 itu. Nomor 6. Papi tuon. Engkau meyakini kematian itu pasti. Yakin pasti mati. Jangankan hibah. Halak kafir pun yakin hal mati pasti. Jangankan hibah. Tetapi kesalahan hibah adalah tidak mempersiapkan amal ompan kematian. Nyai taboto sajom nai tamangolu pengen ada. Nari sehat belum tentu sajom nai 2 jam nai belum tentu sepakat sajom kal nai belum tentu mangalu. Tiba-tiba mati. Kan bahade kalau tadi di video-video ini lagi dope, lagi bermayam, lagi on dope, semangat dope, tiba-tiba kejang-kejang mati. Tiba-tiba tumbang. Kan ada tadi dari di video-video ini. Ulang dia hajo, dia akan hajo. Mangke puta on bo, mangang jadi menonton on B, on B sunyi. Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini kematian tetapi kita tidak mempersiapkan ompan kematian. Itu yang ke-8. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'mal, beramallah li akhiratika untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah incot mati. Kalau hibah yakin incot mati, tentunya dari enggak akan bisa tunda-tunda. Kalau kita biasa nih, incot bisa pi bertobat. Incot bisa pi mangkodok na non bisa pi amwe supaya ngadolot. Tong kini kodok. Pro? Ngapi di kodok? Ngapi doon? Allah Subhanahu wa ta'ala. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan wa'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Tapi sebaliknya beramallah untuk duniamu, cari ekonomimu seolah-olah mangolu nholok pe selama-lama na. Encok bisa do pe dong sembayang kayak bos, tanggung on bos sembayang dulu. Kenyataannya bo tanggung on bo, non berani sembayang. Maka sebaliknya senido. Padahal kalau seandainya halak meyakini mangolo pe incogot, tentunya bisa ditunda. On bisa pergi incogot, on bisa dapat on incogot, on bisa bisa incogot, harus dari undi. Kebalik kita dalam masalah duniawan. Akhirat kita jadi dunia, dunia kita jadi akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang ke-8. Engkau menguburkan jenazah, menguburkan mayit. Paridio. Kohokak pani, oban busengan, jua mahana ditoru. Tetapi engkau tidak mengambil ibrah pelajaran umpan i. Hibah kadang, makanya sebenarnya, makruh sebenarnya dor-dor di rumah sakitan. Belum mendukung abang onda. Dor-dor di rumah sakit. Dor-dor itu pengen tolak. Jarang pengen tolak. Intinya orang juo, tapi belum dor-dor. Ada rumah sakit di perawat naik. Non terbiasa mereka mati. Biasa ya dia, mati. Masa deh? Kan biasa hibah. Tapi kalau hibah baru-baru itu nopi onde, jangankan mereka mati. Maligin on kabar main haja onde, dungke begiba. Kalau lain biasa sudah lain. Borngin, jam sada, jam apa ke. Biasa lain. Sehingga nggak mengambil pelajaran umpan i. Makanya melakukan makruh sen ibu. Karena menghilangkan
pengambilan pelajaran, menghilangkan rasa keperluan kematian, menghilangkan rasa persiapan umpan kematian. Karena biasa maligina. Ini mana? Kok bisa? Imam. Itu yang ke-8. Yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala, kita sibuk mencari aib-aib nalak, rupanya aib nalaki dong lo jibah. Kalau main aib nalak undi nak orang lagi niya. Pas maligin aib niya nga nida. Hadirin Subhanahu wa taala. Mandokon halak na malona. Nina iya, enggak jadi jolongan nga ternida. Pajilo mata sa jongkal. Allah Subhanahu wa taala, pada apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara aurata akhihi muslim, siapa saja yang menutupi aurat atau aib saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka aibnya Allah akan tutup di dunia dan di akhirat. Hiton hiba pengenna bagaimana aib-aib niba di akhirat nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dong salah satu hisabi pertanyaan ini, Allah bin sun aku nih sun kamar khusus dengan kalak maliginna. Om halak yang selalu menutupi aib saudara yang muslim. Tetapi kalau kalak iba malinggalak menangko bagi, kalak margandat bagi juro ni bajur sorang-torangan, kita pasti pasoni. Ngatolah. Selama berhubungan dengan umat, merusak masyarakat, on harus ditorang-torangkon. Ulang dokon on aib, ngatosan ibu. Selama berhubungan dengan kemaslahatan, entah itu presiden bagi, on bini on bong, korupsi di belakang, ulang dokon badi. Berhubungan dengan umat wajib disampai, wajib diterang-terangkan. Ulang salah kiba. Karena aib matola, sudah aib ingat. Ngatuli sampeun. Harus diberantas. Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menutupi saudara muslim, maksudnya nunggu aibnya tutupi yang ngamar masalah penalak. Maksudnya nung kebutuhan penalak. Sendiri iya do, terligin dengan intip yang jauh. Akhirnya super luas konia. Ano nga to lah. Parang nga namudurat ng penalak. Iya aja namudurat na naman pelakon. Disebar-sebar kon uni yakin sipulan. So niya. Lupa sun idak nali. Kan akhirnya sun idak jadi na. Akhirnya halak fokus tu aib nai. Ngat fokus tu aib masing-masing. Padahal kalau dikira aibnya batan nupi ya. Bahkan terang-terangan nupi. Allah Subhanahu wa taala. Siapa saya menutupi aib saudara muslim, maka Allah tutup dunia dan akhirat. Dan sebaliknya siapa saya buka aib saudara muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka aibnya sampai dipermalukan di bawahnya sendiri. Dan di akhirat tentunya lebih-lebih lagi. Allah Subhanahu wa taala yang terakhir sebagai penutupan. Yang ngamu sampai tujuh lain inti utamana. Sesama saya tujuh masalah naik. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala, engkau memakan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, memakan nikmat Allah, engkau menggunakan fasilitas-fasilitas Allah, tetapi engkau tidak mensyukurinya. Bahkan kita menggunakan umpan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, maka dong kala tu Ibrahim bin Adham kalau nggak salah au. Ibrahim bin Adham au mantak beribu saun. Sunya macarona. Apa kata Ibrahim bin Adham? Makanlah selain daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ulang pangan selain daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Sunya bentuk carona. Bisa do. Udara menurut Allah, dunia bumi menurut Allah. Bertanya kena. Nggak bisa. Kalau nggak bisa ulang kau berdosa be. Kalau gitu berdosa, wahai pulang, kalau gitu juga berdosa. Ulang kau berdosa di bumi Allah Subhanahu. Kau tu bumi lain, tu bumi selain Allah. Bisa? Tidak. Nah, juga bisa. Kalau gitu pejo berdosa, dokon tu ahanon malaikat Zabaniyah panyik somun jogot di akhirat kelak di neraka. Ulang siksoau. Atau tinju ya. Mas kodo. Lalu basau dokonia. Seketika itulah ia mengangan-angan berpikir-pikir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya sehingga dia tidak melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 perkara yang kinani. Salah satu penyebab kita
Kenapa? Napaya terkabulkan doa niba adalah koras hati-hati dengan 10 perkara. Mudah-mudahan kita tinggalkan 10 perkara sehingga nantinya apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ijabah. Amin ya rabbal alamin. Hal Subhanahu wa taala ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada sudina. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dari segala kece perilaku atau cara penyampaian naik usah atau salah menyakitkan hati-hati. Saya mungkin catun minta maaf kepada hadirin di bawah onbo. Minta maaf dok. Jadi dan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.